Tim yang awalnya dianggap biasa aja, tanpa banyak visi, tanpa uji coba bergengsi, kini justru membuat dunia menoleh dan bertanya, apa yang terjadi dengan Indonesia? Di atas panasnya rumput jedah, pasukan muda Garuda mencetak sejarah, menumbangkan Korea Selatan menggulung Yaman. Dan yang lebih membanggakan, Timnas U17 lolos ke Piala Dunia bukan karena jadi tuan rumah, tapi karena memang layak. Lewat jalur kualifikasi jalur Asia, Timnas U17 menunjukkan kelasnya. Tapi di balik kemenangan besar ini, ada satu pesan menyentuh dari Shin Tae-yong, guru dari Coach Nova, sang nahkoda Garuda muda saat ini. Tanya itu, pemain-pemain senior Timnas satu persatu ikut bersuara. Ada yang kirim pesan, ada juga yang hadir langsung, seperti Rizky Ridho di Stadion Jeddah. Keberhasilan Timnas U17 pun tak luput dari sorotan luar negeri. Media asing ikut memberikan hormat. Mereka kagum dengan cara Indonesia membuktikan diri. Lantas seperti apa sih isi pesan STY yang kini jadi kenyataan? Apa saja pesan emosional dari para pemain senior? Dan bagaimana akhirnya Garuda Muda mendapatkan sorotan dari mata dunia? Semua akan kita ulas di video ini. Perjalanan ini bukan cuma tentang taktik atau skor, tapi tentang warisan dan sebuah janji. Di awal tahun, Shin Tae-yong resmi tak lagi menangani Timnas Indonesia. Namun sebelum benar-benar berpisah, ia meninggalkan satu pesan yang tak akan pernah dilupakan. Dalam komentarnya di salah satu postingan Instagram Coach Nova, ia menuliskan, "Terima kasih Nova, dan maaf saya tidak bisa hadir sampai akhir. Jaga pemain lokal kita dan pergilah ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak untuk waktu ini. Tolong jaga para pemain kita dan bawa mereka ke Piala Dunia." Ya, pesannya sederhana, tapi punya beban besar bagi seorang Nova Arianto yang saat itu ditunjuk sebagai penerus sang guru. Coach Nova bukan orang baru. Sejak tahun 2019, ia selalu berada di sisi STY. Menjadi asisten di Timnas U23, U20 hingga senior. Ia menyerap ilmu disiplin, struktur, dan filosofi menyerang bertahan ala STY. Saya mau ambil lisensi, Pak. Kebetulan saya mau ambil A-Pro. A-Pro. Kata Kusin, udah nggak usah. Tuh, saya butuh lisensi. Kamu belajar dari saya, Anda akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Akhirnya saya ikutin, saya bersyukur Pak sampai sekarang, walaupun kalau saya mau melatih kan harus punya SIM, Pak. Betul. SIM saya itu masih kurang satu lagi, Pak. Tapi saya dapat dapat sesuatu yang mungkin yang nggak saya dapatkan di lisensi. Iya. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dan kini tugas itu jatuh sepenuhnya ke tangannya. Menjaga pemain muda, melanjutkan proses, mewujudkan mimpi yang belum sempat dituntaskan sang mentor. Nova tahu, ini bukan sekedar jabatan, tapi tanggung jawab langsung dari orang yang ia hormati. Lolos ke Piala Dunia memang impian, tapi cara Indonesia U17 mewujudkannya bukan jalan mudah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Bukan karena status tuan rumah, bukan karena jatah khusus, tapi murni lewat kerja keras di medan yang penuh tekanan. Grup C Piala Asia U17 2025 dianggap salah satu grup paling berat. Ada Korea Selatan, raksasa Asia, dan Yaman, tim Asia Barat yang terkenal gigih dan kuat secara fisik. Dan ada Indonesia, tim yang sebelumnya nyaris tak diperhitungkan. Tak banyak uji coba, tak banyak ekspektasi, tapi justru itu yang membuat awal kejutan besar. Laga pertama melawan Korea Selatan, semua mata tertuju ke Garuda Muda. Banyak yang ragu, tapi Nova Arianto menunjukkan bahwa tim ini bukan datang untuk belajar, mereka datang untuk menang. Dan benar aja, gol tunggal Evandra Florasta menjadi penentu kemenangan dramatis 1-0. Indonesia mengalahkan salah satu tim favorit. Belum sempat dirayakan berlebihan, laga kedua datang hanya berselang beberapa hari, melawan Yaman. Laga yang tak kalah menegangkan. Tekanan dari lawan keras, tapi Indonesia justru tampil menggila. Zabi Goli membuka keunggulan, Alberto menambah, dan Evandra menutup pesta dengan 2 gol. Skor akhir 4-1, kemenangan telak, dan tiket ke Piala Dunia resmi dikantongi.
Di balik semua kejutan dan kemenangan ini, ada satu sosok yang mendapatkan sorotan besar. Ia adalah Nova Arianto. Dulu ia hanyalah asisten. Diam di balik layar, menemani STY di berbagai level, U23, U20 hingga timnas senior. Tapi siapa sangka, ketika ia diberikan kepercayaan penuh, Nova membuktikan bahwa ia pelatih yang paham arah, punya visi, dan berani mengambil keputusan. Di turnamen ini, Nova tak ragu meneruskan filosofi yang ditanamkan Shin Tae-yong. Ia memakai formasi khas 3-4-3 dengan pressing ketat, permainan direct cepat, dan pertahanan rapat yang disiplin. Tapi Nova juga memberikan sentuhan khasnya sendiri. Ia melarang pemain terlalu aktif di media sosial. Ia fokuskan mental dan fisik mereka di lapangan, latihan keras diterapkan, fokus dijaga. Tidak ada euforia berlebihan, yang ada hanya satu tujuan, lolos ke Piala Dunia. Ada yang buka media sosial. Kalau ada yang buka media sosial, keluar. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya nggak peduli, mau yang sering main, yang sering starter, atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli itu. Kalian ada yang main media sosial, keluar. Saya minta mas, fokus pertandingan. Kemenangan Garuda Muda di Piala Asia U17 tak hanya menggugah publik, tapi juga menyentuh hati para seniornya di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Rizky Ridho, bek andalan timnas senior. Saat itu Ridho tengah menjalani ibadah umroh di Arab Saudi, tapi di sela ibadahnya ia menyempatkan hadir langsung ke stadion di Jeddah. Bersama keluarganya, Ridho duduk di tribun, menyaksikan langsung perjuangan Mirza, Goli, Evandra, dan rekan-rekan lainnya saat membantai Yaman 4-1. Dan ketika peluit akhir berbunyi, Ridho merekam momen itu dan mengunggahnya ke Instagram dengan caption singkat tapi penuh makna, "Yes, World Cup." Tak berhenti di sana, pemain-pemain senior lainnya pun ikut memberikan dukungan dan ucapan semangat, mulai dari Marcelino, Rafael Strijk, Kevin Dix, Ragnar, hingga kapten timnas kita Jesus. Mereka memberikan pesan pribadi hingga repost unggahan kemenangan timnas U17. Dan di sini kita bisa melihat ada koneksi yang kuat antara generasi muda dan senior, bahwa kemenangan ini bukan hanya milik tim U17, tapi milik sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, dukungan juga datang dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Pak Erick memberikan apresiasi tinggi kepada skuad muda Indonesia. Tapi ia juga mengingatkan satu hal penting. Perjuangan belum selesai, kita masih fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik. Ya, Pak Erick juga tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak, para pemain, pelatih Nova Arianto, orang tua, official, dan bahkan pemerintah yang telah mendukung proses panjang ini. Hasil ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua pihak, termasuk dukungan luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan timnas U17 Indonesia tidak hanya menggema di dalam negeri, tapi juga mengundang reaksi dan kekaguman dari media luar negeri. Salah satunya datang dari Bomoy, media ternama asal Vietnam. Dalam artikelnya yang berjudul U17 Indonesia mengejutkan, memenangkan 2 pertandingan untuk segera meraih tiket ke Piala Dunia. Mereka menulis Indonesia adalah tim yang menunjukkan level superior. Selain itu, media Thailand juga memuji keberhasilan timnas U17. Dari semua cerita yang terjalin, ada satu benang merah yang mengikatnya. Pesan dari Shin Tae-yong telah dijawab tanpa banyak kata, tapi dengan kemenangan, dengan sejarah, dengan kerja nyata. Didukung para senior, diperhatikan oleh dunia, dan disambut oleh rakyat Indonesia. Timnas U17 kini berdiri bukan sebagai tim penggembira, tapi sebagai simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Dan inilah bukti bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi perjuangan yang bisa menyatukan bangsa.
Bagaimana menurut kamu perjuangan timnas U17 sejauh ini? Apakah Nova Arianto layak jadi pelatih masa depan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa kasih semangat untuk Garuda Muda.